Halo teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan kalian, yaitu pengalaman tentang menakutkan sih, cerita horor juga ya. Ini kejadiannya sudah sekitar 13 tahun yang lalu, di tahun 2007. Waktu itu di jam setengah 2 pagi hari Selasa. Nah, di malam Selasanya itu saya beserta teman saya itu lagi nongkrong bareng di suatu tempat, yaitu di lapangan bola. Nah, memang lapangan bola ini sering dijadikan untuk tongkrongan anak-anak muda sih. Siapa aja sih, yang muda, yang tua juga gitu kan. Nah, di salah satu teman saya itu ada yang mengajak untuk bikin nasi liwet. Nah, yuk kita bikin nasi liwet aja gitu. Di mana gitu kan? Kita bikinnya di rumah gua aja gitu, kata si teman gua ini. Ayo gitu, di rumah lu aja gitu. Ya udah, kita berangkat nih, 10 orang itu kita berangkat nih ke tempatnya dia ya. Jaraknya itu dari lapangan ke rumahnya dia itu sekitar 500 meter sih kurang lebihnya sih. Memang jauh juga sih ya. Nah, kita bergegas ke sana. Sampainya di sana ya kita bikin masak-masak lah gitu kan. Nah, sesudah selesai makan, kita makan nasi liwet itu. Nah, ini ada yang temen gue ini, yang salah satunya ini ada yang rese gitu kan. Ada yang sempet mau cari suasana baru katanya gitu. Ya, dia ini gue pengen cari suasana baru nih gitu kan. Gue pengen suasana baru apa gitu kan. Ini udah malam, ini waktu soalnya udah menunjukkan jam 11 malam. Nah, waktu itu emang udah jam 11 malam. Nah, dia pengen nyari suasana baru apa nih gitu kan. Gue pengen nantangin hantu gitu. Nantangin hantu, waduh parah udah kan. Udah pikirnya udah kacau kan gitu kan. Mungkin gara-gara makan nasi liwet juga kali ya. Nah, di situ kan langsung dia ngajak nih. Tadi ngajak gua kan. Dan gua gak mau gua gitu kan. Gak mau gitu. Gua takut terjadi apa-apa kan gitu. Emangnya gua penakut juga sih memangnya tadinya kan. Nah, dia jadi ngajak salah satu teman gua juga cuy. Nah, dia jadi itu jadinya 2 orang lah gitu kan. Nah, ya udah gue tunjukin tuh, lu kalau misalkan nyali lu besar gitu kan, nyali lu gede gitu, kalau pingin ini lu pergi aja ke kebun kosong noh yang banyak pohon pisangnya gitu. Nah, ya udah. Nah, emang sih jaraknya dari rumah temen gue itu ke kebun kosongnya itu kurang lebih 150 meter sih ya. Emang kelihatan juga dari rumah temen gua. Nah, udah dia samperin dan ternyata apa coba? Dia malah bawa galah gitu kan, bawa bambu panjang gitu. Lah, kok bawa bambu panjang sih? Lu buat apa gitu kan? Segala bawa bambu panjang kan? Ah, udah, lu liatin aja gua nanti gitu kan. Wah, tuh udah nggak beres nih. Wah, apaan nih kan, segala bawa bambu panjang kan. Nah, dan ternyata itu bambu panjang itu digunakan untuk mukul-mukul si pohon pisang. Nah, dipukul-pukul lah tuh pohon pisang itu. Dia sambil berkata, "Woi, keluar lu, penunggu di sini, keluar lu, gua tantangin lu, gua nggak takut kan." Wah, bener-bener nekatnya orang, bener-bener parah kan. Aduh, dipukul-pukul terus tuh sampai ditungguin tuh. Dan akhirnya emang nggak keluar-keluar sih si hantunya itu kan. Udah parah nih kan. Terus sampai pohon pisangnya itu udah sampai mau rubuh gitu kan. Udah, wah parah nih, kacau nih dah. Nah, sampai bikin bosan kan. Dia kan bosan sendiri. Dia balik lagi ke tempat rumah teman gua kan. Dia ngomong langsung, gak ada yang ini nih, gak ada yang menakutkan gitu kan. Ya udah gua mau pulang aja lah, gua udah ngantuk. Nah, dia pulang nih. Ya pokoknya udah pada pulang lah, soalnya emang kondisinya udah malam juga sih emangnya ya kan gitu kan. Nah, pas gitu si teman gue nih yang punya rumah itu
dia juga mau bergegas tidur sih emangnya. Nah, gua sama 2 orang teman gua itu ya udahlah, kita balik lagi aja ke lapangan, kita nongkrong lagi aja di sana yuk gitu kan, kita ngopi-ngopi lagi. 2 orang teman gue itu balik lagi ke lapangan. Sudah sekitar jam setengah 12 lah. Kita sesampai di lapangan bola di situ, teman gue ngerasa ada kehilangan sesuatu gitu kan. Nah ternyata uangnya itu hilang. Nah dan teman gue kan bingung, ini uang gue hilang gitu kan, kemana ya, gue cari-cari, aku nggak ada ya, di kantong kiri kanan gue, di belakang kantong gue itu nggak ada gitu kan. Sedangkan uang itu buat beli sepatu, ya kan, ini dikasih sama orang tua gue gitu. Gimana dong gitu kan. Aduh, sampai nggak ketemu, wah bisa dimarahin besar gue gitu. Ya udah gini aja, tadi kan lu di sini, kita cari bareng-bareng aja gitu kan. Ya udah, jadi gua sama teman gua ya kita cari di sekitar lapangan itu kan, dan ternyata hasilnya nihil, tidak ketemu gitu kan si uangnya teman gua itu. Terus sesudah mencari-cari nih kan, udah berapa lama lah, sekitar 30 menit ada sih ya, kita cari-cari keliling-keliling lapangan gitu, wah mana ketemu gitu kan, nggak ada kan. Terus salah satu teman gue juga nyaranin gini, gimana kalau kita cari aja di tempat itu, tempat rumah tadi kita ngelewat gitu. Ya udah kita kesana aja sekarang, ayo gitu kan. Nih soalnya udah malam ini gitu kan. Ya udah dah, kita cari nih perlahan-lahan, kita cari kan di sepanjang jalan itu kan. Nah di sepanjang jalannya ini gua itu nggak ngerasain apa-apa gitu, nggak ada gangguan apa-apa gitu, hal-hal yang aneh gitu, suara-suara yang aneh itu nggak ada sama sekali. Nah sesampainya di rumah teman gue itu langsung kan gua cari-cari lagi kan. Nah ternyata hasilnya nihil juga, tidak ada uang itu. Nah temen gue langsung bingung kan, waduh gimana dong, ini gue bisa dimarahin nih besok sama orang tua gue nih gitu kan. Waduh ini soalnya gimana ya, ini kita udah cari di lapangan gak ada, di jalan juga gak ada gitu kan, di sini juga gak ada, gimana dong gitu kan. Gue bingung kan, aduh mana ya, waktu udah menunjukkan jam berapa ya, jam 1 gitu, jam 1 lewat lah, jam 1 lewat itu kan, jam 1 lewat. Ya udahlah kita balik lagi aja lah, kita balik ke lapangan. Nah pas balik ke lapangan, rumah teman gue sampai ke kebun kosong itu, gue udah merasakan aneh, hal yang aneh gitu kan. Nah apa sih ini yuk, tiba-tiba gue aneh gitu kan, merasakan ada bulu kuduk, gue merinding gitu kan. Gue tanya teman gue nih yang 2 orang ini, hei gini, lu merasakan ada yang aneh gak sih gitu, ada yang janggal gak sih gitu kan, ini bulu kuduk gue merinding nih. Ah lu halu aja lu gitu kan teman gue. Waduh gitu kan, wah bener nih, serius ini ada yang beres nih di sini nih. Wah lu mau nakut-nakutin aja sih lu gitu kan. Temen gue nggak percaya gitu kan, emang dia nggak merasakan apa-apa gitu, sedangkan gue merasakan gitu kan. Ya udah kita balik lagi, jalan lagi aja gitu kan. Nah itu jalannya itu nggak bareng-bareng, jadi pisah-pisah. Teman gue itu ada yang paling depan, dan yang satunya di tengah, dan gue yang paling belakang. Nah di situ, nah sudah sekitar 100 meteran, merinding banget gitu pokoknya, udah semakin udah benar-benar udah ada rasa takut banget gitu kan, udah beda lah. Nah, terus gue tengok di sebelah kiri gue, di kanan kan gitu, di belakang, sampai gue nggak ngelenggel dilihat di depan gitu kan. Nah pas itu gue lihat ke depan, di kebun kosong itu, di kebun pohon pisang itu, dan ternyata di atas salah satu pohon pisang itu, di atasnya itu ada asap yang keluar. Nah, gue liatin terus kan, itu mah awan kali kan gitu kan. Tapi gue bedain, gue tengok kanan, kok enggak ini ya, apa sih,
sedangkan awan itu hitam, ini putih gitu ya, ya putihnya seperti putih asap pembakaran kan gitu. Nah nah saking penasaran terus gue berjalan terus nih. Yang teman gue nih yang 2 orang ini ya dia santai aja gitu, nggak ada merasakan apa-apa gitu kan. Udah sampai situ, udah jaraknya sekitar 50 meter ya, gue berhenti, langsung berhenti, lihat lagi ke pohon pisang itu, ke atasnya kan. Gue langsung tengok dan ternyata itu asap semakin banyak, keluar itu semakin banyak. Wah, ada gue kaget kan, gue langsung, waduh ada apaan sih itu, ada gue kan udak dikduk. Temen gue enggak, yang 2 orang itu nggak ngerasakan apa-apa, malahan dia santai aja ya kan. Nah bodo amat kan gitu kan. Kalau gue berhenti dulu di situ, gue tengok lagi gini, wah apaan itu ya, kok sampai keluar asap putih kayak gitu kan, pohon pisang lagi kan. Wah udah ini bulu kudu gua udah kenceng banget berdirinya, ini udah jantung udah nggak karuan dah pokoknya udah hidup. Waduh apaan ya, astagfirullah kata gua gitu kan. Nah udah sampai selesai nih asapnya keluar, itu dimulai dari atasnya dulu nih. Itu si pocongnya itu keluar dulu, mulai itu dari kepala, terus dari kepala tuh sampai setengah badan itu udah, kata gua astagfirullah, itu bener-bener gila, bener serem banget bener. Itu matanya merah, terus di sekelilingnya matanya itu hitam, pokoknya serem dah pokoknya. Itu jelas banget, itu bener serius, bener-bener jelas banget itu sampai gua teriak-teriak kan, langsung kan pocong. Dan temen gua ini yang 2 orang ini itu dia nggak percaya gitu. Gua bilang gitu, pocong di depan lu, pocong kabur gitu kan. Temen gua nggak percaya gitu kan, malah mana pocongnya, mana itu di depan lu, di pohon pisang di atasnya itu ada gitu. Ditengok sama dia kan, disemperin kan, mana sih, gua nggak ngeliat apa-apa kok, itu ya ampun di atas lu. Jangan nunggu sambil teriak-teriak di situ kan. Ternyata dia benar sadar bang. Waduh, langsung dah terbirit-birit semua, udah lari dah. Udah itu mau baca Al-Fatihah itu udah kemana aja, Al-Fatihah udah boleh pokotan, udah kemana aja dah. Itu sampai mau nabrak pagar rumah ya. Pocong kan. Langsung kan gua gedor-gedor pintu rumah teman gua. Boy gitu kan. Apa siapa sih lu? Berisik banget lu, malam-malam gini lu. Udah jam 1:30 aja gitu kan, masih berisik aja kan gitu kan. Itu gua pocong di mana sih lu gitu kan. Itu pocong di situ di kebun kosong kan, di kebun pisang gitu kan. Lu dibilangin kan tadi kan gua ngomong gitu kan, lu mendingan nginep aja di rumah gua gitu kan. Ini soalnya kan malamnya malam Selasa gitu kan ya. Terus juga dibilangnya katanya ini bulannya bulan sabit gitu, bulan yang setengah gitu, katanya hantu-hantu itu pada suka ya. Kata gue pikir ini mungkin tadi gara-gara si kerjaan teman gue ini tadi yang mukul-mukulin pohon pisang itu, jadi penunggunya ini marah nih, gue yang kena batunya gitu kan. Lalu sih gitu kan. Nah pas itu kan udah nih gitu kan, sama bapaknya teman gue ini mau disamperin gitu kan, mana pocongnya, bukannya disamperin. Dia juga ngerasa takut sih kan, mana pocongnya ya. Dia ngomongnya dari kejauhan sih kan, dari rumahnya kan, nggak sampai disemperin ke pohonnya sih, enggak gitu kan. Mana nggak ada pocong gitu. Ya udah dah. Nah sampai di situ udah gua sampai nginep di rumah teman gua di situ kan. Itu sampai nggak bisa tidur gue, bener serius, sampai paginya itu nggak ada rasa ngantuk sama sekali, serius itu sampai berhari-hari loh, kurang lebih 1 minggu gue nggak bisa tidur sama sekali, itu bener serius buat itu. Masih teringat itu terus, masih terbayang itu, saking serem-seremnya itu, gila bener. Udah guys, ceritanya ya, itu pengalaman pribadi loh, bener itu serius itu fakta, bukannya fake ya, fakta loh.
Itu ya. Oke ya, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton. Thank you.